Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Siti Umharcia dan teman kelompok saya Hilma. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. Di mana pemateri pertama saya sendiri yang akan memaparkan materi definisi dari BPHTB, dasar hukum BPHTB, dan objek dan subjek BPHTB. A. Definisi BPHTB. Biaya perolehan hak atas dan tanah bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah termasuk hak pengolahan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undang lainnya. B. Dasar hukum BPHTB. Keberadaan BPHTB didasarkan pada undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Justo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ketentuan pajak tersebut lalu masuk dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRB, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 85 sampai pasal 93 selain dasar hukum di atas, terdapat pula beberapa dasar hukum yang terkait lainnya yaitu A. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang pengenaan BPHTB karena waris dan hibah. B. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang pengenaan BPHTB karena pemberian hak pengelolaan. C. Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 tentang penentuan besarnya NPOP TKP BPHTB. D. Keputusan Menteri Nomor 561 KMK 04 2000 tentang biaya penentuan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Peraturan ini terakhir diubah dengan PMK Nomor 14 PMK 03 2009. E. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561 KMK 04 2004 tentang pemberian pengurangan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Peraturan ini juga telah beberapa kali diubah. Dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 PMK 03 2006 2. C. Objek dan subjek BPHTB. Yang pertama, objek BPHTB. Dalam pasal 2 Undang-Undang BPHTB yang menjadi objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut meliputi yaitu yang pertama, pemindahan hak karena A. Jual beli, B. Tukar menukar, C. Hibah, D. Hibah wasiat, E. Waris, F. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, G. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, H. Penunjukan pembeli dalam lelang, I. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, J. Penggabungan usaha, K. Peleburan usaha, I. Pemekaran usaha, dan yang terakhir M adalah hadiah. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang objek dan subjek BPHTB atau biaya perolehan atas tanah dan bangunan serta tarif dan cara menghitung BPHTB. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hilma dengan NIM 1904010148.
Nah, berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1, terdapat beberapa objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB, yaitu yang pertama perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan perlakuan timbal balik. Yang kedua, negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan atau untuk melaksanakan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi atau tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. Yang keempat, orang pribadi atau badan karena konversi atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima, orang pribadi atau badan karena wakaf. Yang keenam, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Selanjutnya, subjek BPHTB. Adapun yang menjadi subjek dan wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Hal ini berarti pemungutan ini ditanggung oleh pembeli tanah dan atau bangunan. Namun bukan berarti hanya pembeli atau pembeli yang dibebani pajak. Penjual sebagai pihak yang memperoleh penghasilan juga dikenakan pajak, tetapi dalam bentuk pajak penghasilan atau PPh. Dengan demikian, pihak menjual dan membeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Selanjutnya, tarif serta cara menghitung BPHTB. Tarif BPHTB, pasal 5 Undang-Undang BPHTB menyatakan bahwa tarif BPHTB merupakan tarif tunggal sebesar 5%. Penentuan tarif tunggal ini dimaksudkan untuk kesederhanaan dan kemudahan perhitungan. Yang kedua, cara menghitung BPHTB. Untuk menghitung besarnya nilai perolehan pajak objek pajak kena pajak atau NPOP-KP adalah dengan cara pengurangan NPOP dengan NPOP-TKP. Contohnya, pada tanggal 1 Februari 2003, Bapak Sudirjo membeli sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tangerang dengan nilai perolehan objek pajak atau NPOP sebesar 50 juta. Apabila NPOP-TKP ditetapkan untuk Kabupaten Tangerang sebesar 60 juta, maka BPHTB yang menjadi kewajiban Bapak Sudirjo tersebut adalah 5% dikali 50 juta dikurang dengan 60 juta sama dengan nihil. Atau dengan kata lain, Bapak Sudirjo tidak berutang BPHTB. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.